Oke, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya, Ignas, Mbak Radisa, dan juga Mas Joseph akan menjelaskan terkait keyword research. Apa sih keyword itu sendiri? Sebagai pengantar ya, keyword itu merupakan suatu susunan kata yang merupakan uh, kata yang diketik oleh seseorang saat mencari sesuatu pada mesin pencarian ya. Nah, biasanya kata-kata ini biasanya disimpan dan dipakai oleh search engine untuk menganalisis kira-kira kebutuhan dari si pengguna internet atau si pengguna dari search engine tersebut. Nah, jadi kata kunci ini juga merupakan suatu kata-kata yang umum biasanya dipikirkan oleh seseorang atau user ketika memerlukan sesuatu atau ketika men-search di search engine tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini yang pertama ada long tail of keyword demand curve. Nah, di sini saya kan mencoba melakukan percobaan sederhana. Nih, saya kan ingin mencari sebuah mobil ya atau cars. Nah, di sini saya coba nge-search di percobaan pertama hanya cars saja. Nah, di sini yang dihasilkan oleh Google itu sangat banyak ya, nggak cuma cars mobil aja, tapi itu juga ada cars film juga, dan juga cars film kartun juga ya, dan sebagainya. Lalu, karena nggak spesifik, nah saya coba cari, search lagi dengan saya tambahin kata di belakangnya, adalah Cars for Sale Jakarta. Nah, ini baru benar-benar sesuai dengan apa yang saya mau, jadi hasilnya jauh lebih spesifik. Nah, ini berarti dapat membuktikan bahwa Google itu tidak tahu 100% apa yang sebenarnya dicari oleh usernya. Jadi pentingnya kita melakukan long tail keyword research. Nah, long tail itu keyword itu sendiri merupakan sebuah pembendaharaan kata keyword yang terdiri biasanya dari kumpulan kata biasanya tuh 3 atau lebih kata yang biasanya targetnya jauh lebih spesifik dan keywordnya jauh lebih spesifik. Nah, biasanya dengan kita menggunakan long tail keywords ini, biasanya jauh bisa memberikan tingkat audiens yang benar-benar sesuai dengan apa yang ingin kita targetkan, seperti itu. Nah, contohnya di sini dari grafik moz.com, di mana kita nggak boleh mengunderestimate dari keyword-keywords yang sekiranya kurang populer. Nah, long tail keywords ini biasanya itu adalah lower search-nya itu volume itu rendah, tetapi bisa menghasilkan convert yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena dia merupakan keywords yang jauh lebih spesifik seperti yang saya lakukan di percobaan saya tadi. Keyword scarce mungkin memang orang banyak nge-search scarce, tapi kan bukan scarce secara umum biasanya yang diinginkan atau yang ingin diketahui oleh orang-orang secara spesifik gitu. Jadi kita sebagai marketer perlu yang namanya untuk membuat sebuah keyword atau long tail keywords yang benar-benar spesifik sesuai dengan target audiens kita. Nah, di sini juga di grafiknya membuktikan nih bahwa nggak selamanya tuh yang number of search monthly-nya itu tinggi itu bisa menghasilkan convert yang jauh lebih baik, seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini ada traditional approach ya, ada pendekatan tradisional untuk membuat konten analisis terkait keywords tadi. Yang pertama kita bisa melakukan brainstorming dengan rekan-rekan kita terkait kira-kira keywords apa saja nih yang biasanya sekiranya relevan dengan bisnis atau campaign yang ingin kita bangun, atau kita juga bisa melakukan competitive analysis. Kita juga bisa melihat kira-kira kompetitor kita itu melakukan keywords seperti apa saja sih. Misalnya di Google AdWords sendiri kita bisa lihat terkait situs web apa atau web kompetitor kita. Nah, biasanya dia menggunakan keyword apa, itu bisa kelihatan. Oke, lanjut lagi di sini ada keyword research tool. Nah, keyword research tool itu apa sih? Keyword research tool itu ada banyak. Nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan juga saya. Nah, salah satunya adalah kita bisa melakukan pencarian research tuh dari search engine-nya itu sendiri. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita bisa mencari kata keywords itu dari search engine sendiri. Nah, di sini ada 4 cara bagaimana kita bisa melakukan atau mencari data yang kira-kira sesuai untuk pembendaharaan data kita terkait keywords. Nah, yang pertama ada block search count, related terms, common usage and price combination, ada frequency of recent usage. Nah, yang pertama block search count. Nah, block search count ini biasanya kalau misalnya kita search cupcakes itu kan mungkin munculnya banyak ya. Kalau misalnya kita klik yang everything itu pun mungkin akan jutaan atau bahkan jutaan lah atau banyak lah gitu. Nah, misalnya kita ganti block search count-nya ke block, itu akan jauh menghasilkan menampilkan hasil-hasil yang jauh lebih sedikit dan jauh lebih spesifik gitu loh. Nah, itu juga bisa menjadi suatu cara kita juga nih sebagai marketer untuk mengumpulkan data terkait keyword research, data yang sesuai dengan campaign yang ingin kita bangun. Sebenarnya nggak blog aja ya, di sini kita juga bisa lihat dari news juga, video juga, dan sebagainya ya. Oke, lanjut lagi ada related terms. Nah, related terms itu sendiri merupakan
kata-kata yang biasanya relate dengan hasil search yang kita lakukan pada search engine. Contohnya cupcakes di sini biasanya Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo itu biasanya ada related search-nya juga. Nah, ini kita sebagai marketer kita bisa menggunakan hal ini juga sebagai data kira-kira keywords apa atau keywords lain yang biasanya sering muncul yang berkaitan sama keywords kita, seperti itu. Oke, lanjut lagi ada command use set and parse combination. Nah, di sini misalnya kita search jual mobil, nah di sini kita juga bisa dapat kata-kata baru nih, contohnya dari kata jual mobil aja di situ kita bisa buat dapat keyword baru, yaitu jual mobil bekas, jual mobil baru, ada bursa mobil dan sebagainya ya. Nah, itu bisa kita dapat dengan dapat dari search engine-nya tersebut, seperti itu sebagai data untuk kita marketer untuk memilih kira-kira keyword seperti apa sih yang kira-kira memang cocok untuk campaign kita. Lalu yang terakhir ada frequency of recent uses. Nah, di sini kita juga bisa nih, baik di masing-masing atau di seluruh search engine yang ada, baik Google, Yahoo, dan sebagainya, itu kita bisa memfilter waktu kira-kira berapa lama nih mau kita cari, misalnya 1 tahun ke belakang, 1 bulan ke belakang, seperti itu, untuk kira-kira mencari keywords-keywords yang memang sesuai dan relevan dengan waktu-waktu tertentu ya. Oke, lanjut lagi ada keyword research tools. Nah, keyword research tools itu sendiri, nah di sini ada Google Ads ya. Di sini kita akan fokus ke Google Ads karena kan memang Google Search itu sendiri merupakan search engine yang paling populer. Di sini di Google Ads itu sendiri, dia juga ada sebuah tools yang namanya Keyword Planner. Nah, di mana Keyword Planner ini dapat membantu kita sebagai para digital marketer untuk menentukan kira-kira keyword-keyword apa nih yang kira-kira relevan dengan campaign yang ingin kita bangun. Nah, di sini di Google Ads Keyword Plan sendiri bisa menampilkan terkait location, keywordnya, terus juga device-nya, competition-nya, biasanya berapa, jumlah kompetisinya apakah medium, low, dan sebagainya. Ada average month research-nya juga. Ada, kita bisa tahu kira-kira dalam sebulan itu berapa sih orang yang nge-search kata tersebut. Lalu juga ada language, local monthly search, global monthly search, include terms, dan exclude terms. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah match types yang lebih menarik, seperti itu. Nah, apa sih match type itu sendiri? Match type itu terdiri dari 4 ya, ada broad match, sparse match, exact match, dan juga negative match. Yang pertama kita coba bahas broad match dulu. Nah, broad match itu sendiri merupakan sebuah kata atau sebuah keyword yang merupakan keyword yang menargetkan keyword yang jauh lebih umum. Nah, kenapa saya bilang lebih umum? Nah, di sini misalnya kita bangun keywords jual mobil. Nah, di situ jika kita menggunakan broad match itu terkait keyword yang jual mobil tadi bukan hanya jual mobil saja, jadi dia bisa jual mobil Toyota, jual mobil bekas, jual mobil baru, jual mobil Subaru dan sebagainya, misalnya mobil Bekasi dan sebagainya, itu akan masuk kalau misalnya kita menggunakan type yang broad match ini. Nah, broad match ini sendiri bisa sesuai nih untuk kita jika kita ingin membangun atau mencari audiens yang jauh lebih luas untuk mendatangkan traffic ya. Itu cocok. Nah, tetapi di sini tingkat relevansinya itu relatif rendah karena kan nggak spesifik tadi. Jadi emang bisa belum tentu juga traffic-nya tinggi itu, tetapi target audiensnya bukan target audiens yang ingin kita sasar, seperti itu. Nah, campaign ini biasanya cocok ketika kita nih baru-baru mulai beriklan untuk melihat audiens dan keyword-keyword yang kira-kira relevan dan tidak relevan. Kita menggunakan broad match type ini. Lalu selanjutnya ada price match. Nah, price match itu sendiri merupakan biasanya, saya ambil contoh saja, saya misalnya buat keywords jual mobil BMW. Nah, di dalam search atau keyword iklan tersebut, kita atau keywords tersebut hanya akan ditampilkan kepada orang-orang yang mencari jual mobil BMW tersebut, seperti itu. Jadi relevansinya jauh lebih meningkat. Dengan gimana sih caranya kita dengan menambahkan tanda petik 2 di awal dan juga di akhir dari keyword tersebut. Seperti itu. Jadi dari sistem Google itu sendiri, jadi ada jual mobil BMW, nah itu akan tampil ke orang yang hanya nge-search jual mobil BMW, tapi juga bisa jadi nge-search atau menampilkan yang mengandung kata-kata tersebut, misalnya jual mobil BMW baru, jual mobil BMW bekas, itu juga akan tetap masuk. Tapi yang kira-kira jauh lebih relevan, yaitu adalah jual mobil BMW. Seperti itu. Lalu ada exact match. Nah, di sini exact match ini adalah tingkat relevansinya ini yang paling tinggi. Kenapa saya bilang paling tinggi? Jika kita melakukan exact match keywords ini, jadi memang benar-benar audiens yang benar-benar mencari kata tersebut. Misalnya
saya melakukan access match dari keywords jual mobil BMW bekas. Nah, itu benar-benar orang yang ngeklik atau nge-search kata tersebut yang akan ditampilkan produk-produk yang akan kita pasarkan, seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa melakukan atau menambahkan tanda kurung kotak ini, ya saya kurang tahu, kurung kotak ini di depan dan juga di belakang ya. Jadi di sini akan benar-benar relevan gitu loh, tingkat relevansinya yang paling kuat, jadi paling sesuai. Lalu yang selanjutnya ada negative match. Nah, negative match type ini adalah ketika kita ingin menghilangkan kata-kata yang kiranya nggak relevan. Misalnya tadi saya kan ambil contoh jual mobil BMW bekas. Nah, itu kan yang saya jual mobil BMW bekas. Jadi kita nggak perlu lah ada kata baru atau yang mengandung jual mobil BMW baru itu nggak perlu, karena kan emang barang yang kita jual adalah barang mobil bekas itu. Walaupun masuk ke misalnya audiensnya mobil baru, yang nyari mobil baru kan jadi nggak relevan seperti itu. Jadi itu bisa sebagai kata atau negative match seperti itu. Oke, mungkin akan lebih jelasnya lagi, saya akan coba melakukan simulasi terkait Google Ads. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Google Ads. Di sini ada Google AdWords-nya itu sendiri. Di mana sih kita bisa cari Google Keyword Planner-nya? Itu ada di menu Tools, terus di Setting. Nah, sini bisa lihat Keyword Planner ya. Nah, di Keyword Planner sendiri kita bisa ada beberapa pilihan nih, dari Start with Keywords atau Start with Website. Nah, di mana Start with Website ini kita juga bisa melihat nih, kira-kira website kompetitor kita tuh biasanya pakai keyword apa sih, kita bisa tahu dari sini. Nah, di sini ada Start with Keyword, misalnya kita cari jual mobil bekas. Kita get results. Nah, di sini dia dari Google sendiri dia akan menampilkan nih kira-kira apa saja keyword-keyword yang sekiranya relevan dengan jual mobil bekas tadi. Seperti itu. Ini kan jadi reference, monthly search-nya kelihatan, competition-nya berapa, dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya di sini akan saya coba contohkan terkait match type tadi. Nah, match type tadi bisa kita lakukan di sini. Nah, ini adalah contoh dari keyword yang broad match type. Itu adalah keyword yang kira-kira luas saya jangkauannya ya, jadi nggak terlalu spesifik. Nah, biasanya kalau yang broad match type itu cost per kliknya itu relatif rendah ya, hanya sekian. Nah, coba kita tambahin ini ya, fast match type. Nah, di sini juga klik per cost-nya itu jauh lebih tinggi dibanding yang tadi, tetapi tingkat relevansinya jauh lebih meningkat gitu lah. Jadi emang benar-benar orang yang nge-search mengandung dari kata ini baru akan muncul ke audiens tersebut. Nah, kalau misalnya kita pakai exact match types, kita coba. Di sini cost-nya jauh lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi emang ini ya, emang apa, semakin relevan mungkin akan cost-nya akan jauh semakin mahal ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kelebihan dari exact match tadi yang seperti saya bilang, bahwa dari audiensnya itu sendiri, dari keywords ini emang benar-benar spesifik nyari keywords yang emang benar-benar kayak gini, emang benar-benar nyari jual mobil bekas, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan lebih jelas lagi terkait keywords itu dan sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Radisa. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Ignatius mengenai keyword research tools. Nah, ini ada tools bernama Microsoft Ad Center Keyword Generation Tools, yang dimana ini merupakan alat yang dapat menghasilkan keyword suggestion berdasarkan dari terms penelusuran atau dari situs web yang akan kita masukkan atau ke dalam search bar tersebut. Nah, ini ada salah satu contohnya. Misalnya kita masukkan terms-nya itu ice cream gitu. Nah, jadi bersama dengan beberapa banyaknya pencarian yang mereka terima di bulan sebelumnya, yaitu di sini tertera ada sekitar 850.000, terus juga ada CTR-nya dan juga ada cost per kliknya itu. Nah, di sini tuh ada dengan keywords atau terms ice cream itu, di sini bisa terlihat ada hasilnya, yaitu ice cream store, ice cream recipe, dan lain hal sebagainya. Ini merupakan output dari Microsoft Ad Center. Oke. Nah, selanjutnya
di sini ada salah satu feature dari Microsoft Ad Center itu yang di mana kita dapat mengekspor semua datanya itu ke dalam Excel atau ke spreadsheet gitu. Jadi walaupun data CTR dan average itu berbayar, tapi kita bisa memberikan beberapa indikasi nilai SEO. Kayak misalnya kita contohnya bisa mengkalikan CTR tersebut dengan volume penelusuran untuk mengetahui beberapa banyak klik yang bisa didapatkan untuk highest ranking pada page search tersebut. Gitu. Nah, di sini juga ada salah satu feature-nya kita bisa obtaining demographic data, bisa dilihat di gambarnya. Kita bisa search berdasarkan demographic data gitu. Jadi kita tinggal ubah aja. Seperti itu. Nah, lalu ada feature lainnya juga, yaitu kita dapat melakukan research keywords dengan melihat situs website kita atau website kompetitor kita. Nah, gimana caranya? Yaitu kita dapat langsung memasukkan URL ke dalam kotak pencarian atau search bar-nya, dan tools ini bisa langsung memunculkan kata kunci yang terkait dengan situs website yang dipilih. Seperti itu. Nah, datanya tuh dapat dari mana sih? Nah, Microsoft Ad Center ini mendapatkan data itu dari Microsoft Bing Search Query Database. Gitu. Nah, untuk fungsinya sendiri, jadi Ad Center ini dapat menghasilkan keyword suggestion berdasarkan keywords yang kita targetkan atau pada URL situs yang kita miliki gitu. Jadi kita juga dapat memasukkan URL kompetitor kita dan melihat apakah suggestion dari keyword kompetitor kita itu gitu. Jadi kita bisa tahu juga gitu suggestion dari keyword suggestion dari kompetitor kita. Nah, untuk cost-nya sendiri itu free, tapi kita harus membuat akun dari Microsoft Ad Center itu sendiri gitu. Oke, next ada Word Tracker. Ini tools Word Tracker ini salah satu yang juga sering digunakan juga, yang populer juga, yang dia ini tuh tidak disediakan oleh mesin pencari itu sendiri gitu, kayak contoh Google gitu. Jadi keyword research Word Track ini bisa dilihat di di gambar ini, di tabel ini. Nah, ini merupakan output dari Word Tracker. Nah, feature-nya sendiri yaitu ada keyword research tool, di mana gak jauh beda sih dari tools-tools lainnya, yaitu ketika kita memasukkan keywords atau term di search bar itu, maka dapat menghasilkan pencarian paling populer, termasuk keywords atau term yang kita miliki gitu. Terus juga ada jumlahnya, dan ini jumlahnya itu berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh partner dari Word Tracker itu sendiri selama sekitar 1 tahun gitu. Nah, ini ya, ini basic output-nya seperti ini. Gitu. Feature selanjutnya ada keyword project. Nah, di mana keyword project itu kita bisa menyimpan proyek penelitian keywords kita itu pada waktu tertentu. Jadi kita tuh feature ini, tapi kita nggak bisa kayak mengaktifkan semuanya gitu. Jadi kita tuh hanya bisa mengaktifkan satu project doang, keywords misalnya mau apa, ice cream doang gitu. Nah, terus misalnya ada ice cream, ada misalnya destination. Nah, yang lain-lainnya itu selain ice cream itu nggak bisa diaktifin gitu. Jadi harus disimpan dulu gitu. Fungsinya, salah satu fungsinya ini. Nah, ada feature related keywords juga. Ini juga bisa ditemuin sih di tools-tools lainnya. Jadi kita bisa menghasilkan daftar
keyword yang berkaitan erat dengan keyword yang kita masukkan gitu. Misalnya kayak kita masukin Halloween. Nah, jadi hasilnya itu ada kostum, terus juga ada funny kostum dan lain hal sebagainya gitu. Jadi yang berkaitan erat dengan Halloween. Gitu. Nah, terus juga ada free keyword suggestion tools. Jadi feature ini di mana saat kita memasukkan keywords dan kita melihat hitungan dari word tracker itu sendiri selama 90 hari gitu. Jadi kita juga dapat melihat daftar yang berisi kata kunci yang kita inginkan gitu. Sebenarnya sama sih kayak tools-tools lainnya. Gitu. Nah, dari mana sih kita bisa dapat datanya? Jadi database dari word tracker itu diperbarui di setiap minggunya gitu. Dan kita bisa melihat dari Docpile dan Metacrawler yang masing-masing memiliki pasar kurang dari 0,5% gitu. Terus word tracker itu juga sebenarnya ada opsi lainnya. Jadi kita dapat dari word tracker itu kita dapat mengambil data dari Google AdWords gitu. Nah, untuk fungsinya sendiri, nah word tracker ini tuh sangat cocok untuk kita dapat mengetahui berapa banyak pencarian yang dilakukan pada berbagai keywords yang kita inginkan gitu. Nah, untuk cost-nya sendiri, biayanya sendiri, ada beberapa pilihan subscription gitu dari apa namanya tools ini. Gitu. Nah, next ada keywords discovery tools sekian. Nah, jadi ini salah satu popular third party tools untuk keyword research gitu. Jadi di sini ada salah satu feature-nya yaitu keyword research sama kayak yang lainnya gitu, cuma tampilannya aja yang berbeda. Jadi saat kita masukkan keyword-nya, misalnya di sini contohnya search engine optimization gitu. Nah, di bawahnya itu akan menampilkan apa namanya istilah-istilah pencarian yang paling populer yang menyertakan keywords yang kita tulis gitu, yang kita search kayak kita kan search-nya search engine optimization. Nah, di sini ada search engine tips, training services dan lain-lainnya. Ini sebenarnya sama kayak yang lainnya yang tadi udah jelasin untuk keyword untuk feature keyword research ini. Nah, bedanya di sini ada seasonal search trends gitu. Jadi kita kalau misalnya kita klik ini icon ini, maka muncul grafik di samping kanan, dan setiap bar-barnya itu kita bisa melihat perkembangannya dari waktu-waktu kayak per bulan, per tahun dan lain sebagainya gitu. Oke, feature selanjutnya ada spelling mistake research, di mana kita itu dapat mengetik keyword spelling, di mana keyword itu sebagai istilah pencarian akan menghasilkan variasi ejaan untuk keyword tertentu. Terus juga kita bisa tahu berapa kali keyword tersebut dicari dan juga hasil dari keyword untuk pencarian kita itu. Nah, salah satu contohnya ini misalnya optimization dan optimization ya gitu. Misalnya kita kan spellnya optimization, nah itu yang keluar ada berbagai macam apa namanya keyword yang hampir mirip gitu. Nah, selanjutnya ada related keywords. Ini sebenarnya sama juga ya fungsinya kayak yang tadi udah dijelaskan di tools lainnya. Nah, selanjutnya ada keyword density analysis, di mana ini merupakan alat yang tepat digunakan untuk saat kita melakukan penelitian kompetitif. Jadi saat kita meng-compare antara perusahaan yang kita punya dengan perusahaan lainnya gitu. Jadi keyword density analysis ini kita dapat mengetahui seberapa sering kata kunci itu ditemukan di URL yang kita berikan gitu. Jadi ini
kita dapat memasukkan URL pesaing ke dalam search bar untuk melihat kata kunci apa yang ditargetkan sama pesaing kita tersebut gitu. Kita juga bisa ngecek gitu. Nah, selanjutnya ada fitur domain research tools, di mana ini memungkinkan kita untuk mencari domain yang tersedia yang didasarkan pada keyword pencarian yang paling populer itu. Nah, ini di gambarnya ini adalah contoh bagaimana halaman domain researcher tools gitu. Nah, fitur selanjutnya ada competitive intelligence reports, di mana di sini ada banyak fiturnya gitu. Ada link intelligence, terus ada search engine intelligence, meta keywords, dan ranking report, dan lain hal sebagainya. Banyak banget fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya ada free search term suggestion tools. Ini sebenarnya mirip sama word tracker free keyword suggestion tools yang udah tadi dijelasin. Tuh. Dan dari mana kita bisa dapat datanya? Jadi untuk tools ini bisa diambil kumpulan data histori secara global yang dibeli dari ISP gitu. Nah, untuk optionnya untuk dapat datanya, opsi lain untuk mendapatkan data tersebut, kita juga dapat menggunakan panel yang terdiri dari 4,4 juta pengguna untuk mengumpulkan data premium gitu secara global. Itu jadi kita ngambilnya dari premium users lah. Nah, untuk fungsinya sendiri, keyword discovery ini pokoknya emang cocok untuk dia banyak toolsnya, banyak banget fiturnya, dan juga cocok untuk competitive research gitu. Jadi kita ini kita bisa menggunakan tools ini untuk mengcompare perusahaan kita dan perusahaan kompetitor seperti itu. Nah, untuk biayanya sendiri ini juga berdasarkan subscription-nya gitu. Ada dari free sampai dengan yang premium yang kita bisa menggunakan semua tools-nya gitu. Nah, selanjutnya ada Google Trends. Ini merupakan kompilan basic output dari Google Trends, di mana kita dapat membandingkan 2 atau lebih dari keywords untuk melihat popularitas relatif dan juga trends dari waktu ke waktu gitu. Jadi Google Trends juga memiliki grafik yang berisi data kunci, yang berisi keywords yang paling sering dicari dan diakses dari seluruh dunia gitu secara global. Jadi Google Trends itu juga kita juga bisa melihat adanya arsip indeks dari keywords yang sangat lengkap tentunya, karena kan dia integrated to Google gitu. Dan kita juga dapat melakukan filter berdasarkan lokasi, lalu search history, juga kategorinya. Nah, platform ini juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan riset terhadap data yang sedang kita gunakan, terus penyebabnya apa, gitu, behavior-nya kita juga bisa tahu, serta asal pengunjung dari website kita. Nah, salah satu fiturnya itu kita dapat lihat perkiraan Google mengenai berdasarkan kota, kawasan, dari mana aja gitu yang paling banyak menggunakan kata kunci tersebut, gitu, kata kunci atau keywords tersebut. Nah, dari mana kita bisa dapat datanya? Tentunya kita bisa dapat datanya dari penelusuran yang dilakukan di Google sendiri, gitu. Nah, untuk fungsinya sendiri, alat ini tools ini mudah banget dan cocok untuk membandingkan kata kunci yang mengidentifikasi mana yang lebih populer, dan juga dapat memeriksa data dari tahun ke tahun dengan seasonal faktor gitu. Nah, untuk biayanya sendiri ini free, maka dari itu Google Trends juga sering kita gunakan juga gitu, karena tidak memungut biaya. Nah, selanjutnya ada Experian Hitwise, di mana ini memiliki alat penelitian, alat keyword research yang
kuat untuk menganalisis long tail search gitu. Nah, feature-nya sendiri yaitu yang pertama ada kita dapat mengetahui informasi yang tepat waktu gitu tentang keywords yang digunakan oleh pesaing kita gitu. Dan juga kita juga bisa mengetahui hasil spesifik dari market untuk kita dapat memanfaatkannya dalam perbedaan budaya. Dalam setiap orang kan berbeda-beda gitu dalam cara mereka menyelusurinya secara lokal gitu, secara budaya mereka sendiri gitu. Nah, yang ketiga ada informasi tentang keywords yang telah diklik oleh users sebelum mengunjungi situs web tertentu atau situs web dimanapun itu dalam suatu industri gitu. Nah, untuk datanya sendiri, nah ini salah satu tools feature-nya juga. Ini nggak beda jauh sih dari yang lainnya juga. Jadi kita bisa directly fokus ke keywords term suggestion-nya gitu. Kayak contoh iPod kan ini banyak banget data-data dari keywords dari iPod gitu. Nah, dari mana kita dapat datanya? Yaitu dari lebih dari 25 juta orang yang berinteraksi di internet. Ini sih mungkin datanya di tahun 2011 ya, karena di buku dari datanya 2011 gitu, mungkin sekarang lebih gitu. Dan untuk fungsinya sendiri ini sangat mudah untuk membandingkan popularitas relatif dari berbagai keyword, tapi sulit untuk memperkirakan jumlah hasil penyusuran yang sebenarnya untuk suatu keywords gitu. Nah, untuk cost-nya sendiri, website ini nggak ada informasi dari price-nya gitu. Dan untuk tools ini sebenarnya mungkin jarang gitu ya digunakan di Indonesia sendiri gitu. Karena kalau saya cari berbagai artikel tuh juga nggak nemu gitu untuk tools ini sendiri. Nah, tools selanjutnya ada Comscore Search Planner, di mana ada banyak fitur-fiturnya, yaitu salah satunya ada site profile dan juga profile search terms gitu. Di mana kalau site profile itu keywords atau mesin penelusuran apa yang mengarahkan traffic yang paling banyak ke situs kita gitu. Atau kita juga bisa melihat ke situs pesaing dan diarahkan dalam kategori apa gitu. Nah, untuk profile search term sendiri ini kita bisa mengetahui profil demografis orang-orang yang menyusuri sekumpulan keywords gitu. Terus juga kita bisa mengetahui situs apa sih yang sering dikunjungi oleh pengguna tersebut. Nah, ini tampilannya. Kalau misalnya kita mau spesifik tuh airline kategori gitu, ada banyak tampilannya. Terus juga kita bisa melihat tren dari industri sendiri gitu. Kalau di sini industrinya airlines gitu. Dan kita bisa melihat juga behavior-nya gitu secara musiman. Nah, dari mana kita dapat mendapatkan data tersebut gitu? Kita bisa mendapat dari users yang menggunakan software gratis, juga penyimpanan gratis di internet gitu, dan juga yang ingin peluang yang ingin memenangkan hadiah gitu, user-user yang ikut serta gitu, atau dari perusahaannya sendiri dapat menambahkan situs Comscore ini ke situs perusahaan mereka. Nah, untuk fungsinya sendiri ini sangat mudah untuk membandingkan popularitas relatif dari berbagai keywords. Nah, ini sama sih sebenarnya fungsinya kayak yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada WordStream, di mana WordStream ini membantu marketers
di seluruh dunia gitu menjalankan online marketing. Jadi software tools ini menyediakan software khusus untuk di mana untuk bisnis skala kecil, menengah, agensi dan e-commerce. Jadi berbagai macam gitu. Nah, jadi Morsteam juga menyediakan layanan layanan yang gratis. Nah, jadi ada 6 layanan gratis yang kita dapat gunakan. Ada Google Ads Performance Grader, Facebook Ads Performance Graders, AdWords, dan free keywords tools, dan lain hal sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu bagaimana tampilan output dari keyword research yang related to keywords-nya itu digital kamera. Sebenarnya nggak beda jauh sama yang sebelum-sebelumnya. Cuma di sini kita nggak bisa lihat ada percentage-nya gitu, nggak bisa langsung kelihatan gitu. Nah, ini juga jadi ada tools namanya the niche finder tools. Jadi kita bisa mencari berdasarkan topiknya. Jadi ini sebenarnya suitable buat kalau kita mau membuat konten baru gitu atau situs baru gitu. Nah, ini kayak contohnya education dan jobs, hasilnya seperti ini, tampilan seperti ini gitu. Nah, dari mana kita bisa dapat datanya? Kita bisa perusahaan bisa membeli datanya dari ISP atau provider browser toolbar atau dari search engine. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menarik datanya dari sumber yang berbeda dari setiap mesin pencarian dan membahas lebih dalam mengenai apa yang akan ditampilkan di hasilnya tersebut gitu. Dan ini lebih memperlihatkan dan lebih mengarah ke long tail search gitu. Nah, untuk cost-nya sendiri ini ada berbagai paketnya juga, mulai dari free sampai dengan harga sekian gitu. Oke, next presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Joseph. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Radisa atas penjelasannya. Dari kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang untuk bagian saya diawali dengan other tools of interest dalam marketing dalam keyword search. Yang pertama adalah Quintura. Quintura ini adalah sebuah keyword tool yang memberikan sebuah istilahnya interface yang cukup fun, yang interaktif. Tag cloud service, jadi jasa tag cloud yang interaktif dan menyenangkan. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, bentuknya itu Quintura itu tampilannya seperti ini. Dimana kalau kita memasukkan Troy Engine, misalnya di sini pakai Troy Engine, maka di sekitarnya akan muncul berbagai macam kata kunci lainnya yang biasanya cukup populer ikut dicari atau memiliki relevansi yang kuat dengan apa yang kita cari, apa yang kita search. Jadi ya yang disebut dengan visual tag cloud itu ya seperti bagian yang tadi saya sebutkan, yang seperti ini. Di daerah ini yang ada bagian-bagian kecil begini, ini adalah visual tag cloud dari Quintura. Nah, Quintura sendiri juga memfeature seed list untuk membentuk search query. Nah, karena dia menggunakan seed list, biasanya orang akan membutuhkan spreadsheet atau notepad untuk mencoba membangunnya, untuk menyimpan seed yang akan digunakan. Jadi misalnya mungkin teman-teman bisa menggunakan Excel atau Notepad atau Access gitu. Nanti teman-teman bisa menaruh keyword yang diinginkan di sana. Nanti keyword-keyword yang dikumpulkan itu bisa dijadikan sebagai seed list untuk Quintura ini. Selain dari Quintura juga ada Google Suggest, YouTube Suggest, dan sebenarnya juga ada Uber Suggest, cuma Uber Suggest saya masih agak bingung karena munculnya bentuknya jadi blog. Iya. Nah, Google Suggest dan YouTube Suggest itu bagaimana sih tampilannya? Mungkin kalau teman-teman mencoba mencari sesuatu barang atau mengetikkan keyword gitu di Google Search atau di YouTube Search,
maka teman-teman pasti lihat ada drop down list. Misalnya kayak saya mencari jurnal, maka tampilan di bawahnya ada jurnal internasional, jurnal Elsevier, jurnal JSTOR, dan selanjutnya. Nah, itu yang disebut dengan Google Suggest, karena yang suggest keyword-keyword kayak kalau teman-teman masukkan keyword, dia akan memasukkan key phrase yang biasanya menjadi apa sebutannya, key phrase yang relevan dengan keyword yang kita masukkan. Nah, sebenarnya di sini saya sebutkan kelihatannya kalau GS dan YTS itu seakan-akan berbeda, namun konsepnya sebenarnya hampir sama, bisa bilang malah sama banget. Jadi sortingnya dari Google Search itu berbasis dari seberapa banyak sebuah kata itu di search. Namun Google tidak akan memberitahu berapa kali di search-nya. Nah, kalau YouTube Suggest sebenarnya juga sama, seberapa banyak. Cuma biasanya seberapa banyak ini suka ditranslasikan menjadi popularitas dari kata-kata tersebut. Jadi kalau kata-kata yang populer, di-sort di YouTube jadi yang paling awal. Makanya nggak bingung kalau ada yang trending-trending, terus di YouTube Search atau di Google Search itu tiba-tiba, kalau misalnya teman-teman tidak ada search query, atau search query-nya lagi kosong, bisa di-suggest tuh yang benar-benar lagi trending saat itu. Kalau teman-teman ada search query, ya biasanya nggak akan muncul ya. Karena nanti kemunculannya justru apa yang teman-teman pernah search sebelumnya, atau sering search sebelumnya. Nanti dia akan tersimpan sebagai search query di situ. Nah, YouTube Search biasanya juga akan tidak mempedulikan yang trending-trending, tapi lebih ke arah seed lokal Anda dulu, yaitu yang sudah Anda pernah search atau list yang sudah Anda simpan terlebih dahulu. Selanjutnya ada Suvo. Suvo ini adalah sebuah keyword search tool yang memungkinkan kita semua itu untuk melakukan searching hasil suatu keyword. Nah, di mana search-nya itu diambil dari 7 search engine yang paling top. Teman-teman kalau lihat di sini tampilannya, Suvo itu tampilannya seperti ini, di mana kalau kita mengetikkan satu keyword atau key phrase di tengah sini, maka di sekelilingnya akan ada 7 kelompok. 7 kelompok ini apa? 7 kelompok ini adalah semacam suggest atau search result yang relevan dari 7 search engine yang berbeda, yang populer. Misalnya kalau teman-teman lihat di atas sini ada Google, di bawah sini ada YouTube, misalnya ini Google Suggest, YouTube Suggest. Di sini ada Bing, ada Yahoo, ada Amazon.com, ada Wikipedia, dan ini satu lagi saya tidak kebaca. Ya. Nah, jadi 7-7-nya ini ditampilkan secara bersamaan di Suvo. Nanti kalau teman-teman misalnya menambahkan satu huruf saja, terus teman-teman tidak mengetikkan apa-apa lagi setelah itu, list ini semuanya akan terupdate secara bersamaan. Makanya tidak heran kalau misalnya Suvo ini sering dimanfaatkan untuk membandingkan hasil-hasil search result dari search engine yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian determining keyword value atau potential ROI. Nah, untuk bagian ini, saya akan membagi lagi ke bagian-bagian yang lebih kecil. Yang pertama itu mengestimate value, relevance, dan conversion rates. Estimating value, relevance, dan conversion rate. Nah, penting sekali buat kita untuk menentukan atau melihat value dari sebuah keyword, relevansi sebuah keyword, dan juga potential conversion rate dalam sebuah keyword jika kita melakukan penelitian pada keyword-keyword untuk keperluan kita. Keyword yang paling berguna, yang paling kuat, dan yang paling notable untuk dioptimisasi, itu adalah keyword yang memiliki kekuatan dalam 3 aspek ini. Jadi value-nya kuat, relevansinya kuat, dan potential conversion rate-nya juga kuat. Nah, biasanya keyword yang ini yang biasanya akan kita pilih untuk dioptimisasi. Nah, yang pertama kita akan determine keyword value. Apa sih maksudnya determining keyword value? Maksudnya adalah seseorang itu harus memikirkan seberapa penting atau seberapa bergunakah sebuah kata itu pada suatu situs. Kata-kata seperti kata-kata proposisi, seperti ke, di, dari, atau kata-kata sambung, biasanya dianggap sebagai stop word, dan value-nya itu tidak terlalu penting.
Nah, tapi kalau misalnya kata-kata itu biasanya spesifik pada suatu brand atau spesifik pada suatu produk, biasanya ini value-nya itu sudah sangat besar. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan value dari suatu keyword, kita harus bertanya pada diri sendiri. Bagaimana sih, bagaimana caranya situs kita itu mendapatkan keuntungan dari keyword-keyword yang berbeda? Atau keyword mana saja sih yang berguna, yang menguntungkan bagi situs kita? Percuma kalau misalnya kita mendapatkan satu key phrase, misalnya key phrase sepanjang 7 atau 8 kata gitu, tetapi ternyata value-nya hampir tidak ada atau tidak relevan. Nah, kalau hal seperti itu kita hindari. Nah, lanjutan dari sebelumnya, jadi selain daripada value, kita harus juga menentukan relevansi dari suatu keyword. Ada 3 hal yang mungkin akan menjadi pertanyaan untuk kita untuk mengidentifikasi keyword-keyword yang relevan. Yang pertama, seberapa relevan sih term atau phrase ini pada produk, jasa, atau konten, atau informasi yang ada pada situs milik kita? Yang pertama. Yang kedua, jika seandainya ada visitor yang searching untuk suatu term, mengklik hasil Anda dalam SERP. Nah, berapa peluangnya bahwa orang ini akan perform a desired action pada situs Anda? Nah, dalam hal ini dapat terlihat jelas ya, cukup jelas. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwa kalau teman-teman mau beli misalnya teman-teman mau beli masker. Nah, di situs Anda, kalau Anda hanya tulis masker saja, mungkin orang-orang belum tentu relevansinya mungkin kurang kuat dibandingkan kalau teman-teman di situs Anda di situs teman-teman itu menulis beli masker. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah memasukkan intent gitu ke dalam keywords keywords yang Anda gunakan, nah biasanya peluangnya lebih besar bakal ada yang namanya desired action atau kalau nanti kita kenal convertible action gitu yang bisa menjadi value. Nah, dan yang ketiga, berapa banyak orang yang akan datang pada situs Anda dan kemudian meninggalkan situs Anda dengan tidak merasa puas. Nah, jika dalam hal ini Anda bisa yang namanya mencoba mengcompare keyword Anda itu dengan kategori-kategori yang paling top. Coba pikirkan kira-kira apa yang miss atau ada nggak sih sesuatu yang kita belum sempat kepikir sebelumnya, tapi ternyata berguna untuk kelangsungan dari site kita. Misalnya keyword seperti apa sih yang sebenarnya dapat digunakan atau dioptimisasi, atau ada yang harus diubah atau tidak. Nah, atau misalnya, ini kurang relevan atau enggak, atau ini sudah relevan atau belum. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya suatu keyword itu relevansinya tinggi, pasti kita mau tentu saja memasukkannya ke dalam situs. Kemudian selanjutnya akan dioptimisasi sehingga banyak pendatang. Nah, kalau relevansinya lemah, lalu bagaimana? Apakah kita berarti harus membuangnya? Enggak. Ternyata tidak. Jika misalnya suatu keyword itu relevansinya rendah, bukan berarti dia itu benar-benar tidak berguna. Bisa saja mungkin relevansinya keyword itu tidak kuat atau lemah banget ke model bisnis Anda. Tetapi pada konten situs Anda, dia relevansinya tinggi. Mungkin konten situs yang tidak langsung berhubungan dengan bisnis Anda, tapi mungkin terdapat pada pengantar atau sesuatu yang mungkin istilahnya mengundang tapi tidak tidak langsung menjalankan tidak langsung berujung pada bisnis gitu. Tapi seperti introduction lah atau advertisement gitu. Nah, mengapa ini penting? Karena bisa saja nanti kalau misalnya user ini nge-search yang keyword yang low relevant yang Anda sudah masukkan itu, bisa saja dia ia akan mengingat situs Anda, mengingat brand Anda, dan kemungkinan akan kembali lagi kepada situs Anda untuk referensi selanjutnya. Dan ini berarti conversion rate Anda meningkat. Berarti low relevance tidak berarti harus dibuang, tapi bisa saja disimpan.
Kecuali kalau memang itu tidak benar-benar tidak berhubungan atau no relevance, baru bisa dibuang. Nah, dengan kata lain, keywords yang kita peroleh itu harus bisa kita harus atau setidaknya dianjurkan untuk mengkategorikan keyword-keyword itu berdasarkan relevansinya, lalu digunakan sesuai dengan kegunaannya. Yang tinggi pada yang tinggi, yang rendah pada yang rendah, kemudian digunakan sebagainya mestinya. Jangan yang tinggi ditaruh di tempat yang konten yang tidak berhubungan, atau konten yang tidak berhubungan dengan bisnis Anda, terus kemudian yang rendah dihubungkan ke bisnis Anda, itu nanti user-user akan bingung. Nah, selanjutnya determining conversion rates. Sebelum masuk ke conversion rates, kita memahami dulu sebuah miskonsepsi yang sangat umum terjadi pada mengenai keyword research conversion rates. Umumnya orang mengira namanya conversion rates itu referensinya itu ya hanya jika ada pembelian atau ada penjualan atau ada transaksi transaksi uang atau transaksi ya berbagai hal begitulah di dalam situs Anda. Ini tidak benar. Kenapa? Karena referensi dari conversion rate itu tidak terbatas hanya pada purchase. Di sini Brian Kleiss of Net Concepts dia mencatatkan beberapa metrik yang penting atau alat ukur yang penting dalam conversion rate. Yang pertama, misalnya rasio dari branded to non-branded, di mana jika rasionya itu lebih rendah, maka long tail of natural search-nya itu lebih banyak di-capture sama kita, berarti SEO kita optimal. Kemudian unique crawled URLs, ya, di mana kalau URL kita itu lebih banyak yang unik, biasanya peluang untuk menjualnya itu lebih banyak pada search engine yang ada. Kemudian ada search visitors per contributing page dan juga keywords per page dan masih banyak lagi. Di buku ini ada di bagian akhir dari buku referensi. Kita tidak akan menyentuh sampai ke sana. Nah, teman-teman juga patut mengingat bahwa setiap keyword itu bisa dikonversi pada purpose yang berbeda-beda. Misalnya ada keyword yang penting, yang convertible pada purchase. Tetapi ada juga yang convertible itu pada subscription. Jadi ada keyword yang penting atau bisa menghasilkan nilai kalau seseorang itu purchase, melakukan pembelian. Tapi ada juga keyword yang convertible jika orang itu hanya sekedar subscribe saja. Ini kalau teman-teman tahu istilah like, share, or subscribe gitu. Nah, subscribe-nya itu dia bisa mengkonversi subscribe Anda itu menjadi nilai di situs-situs yang Anda miliki. Nah, jadinya orang akan berpikir, kita itu tujuannya dalam situs itu, keyword mana sih yang mau kita target duluan, dan mana keyword yang akan kita target belakangan. Nah, kalau keyword itu mau ditarget sekarang, di duluan-duluan ini, orang harus tahu permintaan dari kata-katanya, kemudian seberapa sulit kata-katanya itu terbentuk, terus kompetisinya bagaimana. Nah, pengukurannya bisa menggunakan search demand volume, terus number of paid search competitors, jadi kompetitor-kompetitor yang menggunakan search yang berbayar, kekuatan dari kata-kata dan juga kekuatan dari site Anda, juga kekuatan Anda sendiri masuk di dalamnya, kemudian number of search results. Nah, sebagai tambahan, SEO Most itu juga memiliki tool yang namanya Keyword Difficulty Tool. Nah, tool ini itu menggabungkan 4 metrik ini. Kemudian melakukan pengukuran menggunakan 4 metrik ini. Nah, linknya sudah saya sertakan di sini. Nanti kalau teman-teman mendownload presentasi dari kelompok kami, nanti linknya ini bisa langsung dibuka. Oke, selanjutnya, masih dari determining keyword value atau potential ROI, kita bisa juga melakukan testing at campaign runs and third-party search data. Nah, mengapa hal ini dibahas? Karena kenyataannya tools yang yang digunakan di subbab sebelumnya itu punya satu masalah yang besar yang sama untuk semua tools, yaitu datanya tidak akurat. Nah, sebenarnya untuk mencoba mengcounter ini, kita bisa menggunakan tool lain yang digunakan
yang di-provide oleh Google. Dalam hal ini yaitu Google AdWords. Logonya seperti ini. Nah, lalu apa sih yang kita apa sih gunanya AdWords, atau apa yang bagian apa dari AdWords yang kita gunakan dan digunakan untuk apa? Nah, yang pertama misalnya kita bisa menggunakan AdWords untuk mengestimasi volume of keyword data. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian menjalankan campaign AdWords di keyword yang Anda search, kemudian ditarget posisi yang tengah. Misalnya ranking 4 atau ranking 5. Mengapa tidak ranking 1? Atau kenapa rankingnya harus tengah? Kenapa nggak bawah banget? Atau kenapa nggak atas banget? Nah, masalahnya kalau misalnya posisi yang kita target adalah posisi tertinggi, atau posisi pertama, posisi kedua, cost of collecting datanya tinggi juga. Nah, kalau misalnya posisinya terlalu rendah, Google itu bisa saja advertisement Anda itu tidak dijalankan, ads-nya. Nah, agar ads-nya jalan, dia berarti posisinya harus cukup tinggi, tapi biar cost-nya itu tidak terlalu tinggi, kita juga tidak boleh pasang terlalu tinggi. Jadi, kita bisa pasang di tengah-tengah. Nah, kemudian setelah beberapa hari setelah itu, baru kita lihat report-nya dari setiap keyword yang setiap keyword yang kita pasang. Lalu apalagi kegunaan AdWords juga dapat digunakan untuk mengestimasi value of achieving certain rankings. Nah, di sini bisa dibantu dengan menggunakan AOL data, mencoba meleverage apa yang kita tahu tentang click-through rates. Misalnya sekarang search result atau keyword kita itu ada di search result di ranking berapa? Ranking 1, 2, 3, 4, atau 5. Karena kita langsung targetnya 5, ya kita coba ambil 5 ke atas. Nah, di situ akan diberi presentasi dari click-through rate-nya. Nah, di situ baru kita bisa tahu berapa kali jumlah klik atau seberapa besar click-through rate dari keyword-keyword kita. Nah, kalau tadi kita berhasil mengestimasi volume dari keyword data, kemudian mengestimasi value dari achieving certain rankings, berarti bukan tidak mungkin kita juga dapat menggunakan AdWords untuk mengestimasi yang disebut mengestimasi conversion rate. Dia ini menggunakan extension dari AdWords campaign yang namanya conversion tracking. Kemudian kita bisa observe dari performance dari campaign kita. Kalau misalnya ada conversion rate sebesar 5% pada satu keyword, terus keyword lainnya itu 3%, maka peluangnya sangat besar bahwa search conversion rates dari dua kata ini akan bervariasi hanya pada angka yang mirip-mirip. Nggak akan jauh-jauh dari angka itu. Nah, walaupun Google AdWords ini akurasinya lebih tinggi, kita nggak bisa orang itu dianjurkan untuk tidak rely atau tidak mengandalkan hanya metode ini saja. Kenapa? Karena semua bagian dari Google AdWords yang tadi sudah disebutkan, semuanya estimasi. Karena estimasi, maka akurasinya pun tidak 100% akurat. Dan kalau misalnya teman-teman ini hanya menggunakan Google AdWords untuk membuat decision making dari semuanya, nanti biasanya decision making-nya itu hasilnya buruk. Makanya biasanya cara yang paling tepat adalah dengan alternating method. Jadi mungkin teman-teman pertama pakai Google AdWords, kemudian pakai yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Jadi di alternate gitu, jangan semua Google AdWords terus atau di metode yang tadi saya sebutkan itu terus, enggak. Di alternate. Jadi biar biasanya bisa kelihatan ada alternating value. Jadi kita bisa estimasi lebih akurat. Nah, masih dari determining keyword value atau ROI, kita akan masuk pada landing page optimization. Ini mungkin optimization yang mungkin sudah tidak terlalu asing buat teman-teman, apalagi kalau teman-teman sempat belajar research marketing research kemarin di semester 1, sempat disinggung sama Profesor Adi. Jadi LPO ini merupakan metode untuk melakukan testing pada suatu variasi pada suatu web page. Biasanya untuk mengimprove yang namanya conversion performance dari suatu situs. Paling gampang, simplest form of LPO itu adalah A/B testing. Maksudnya apa? A/B testing itu apa? Rasanya teman-teman sudah
biasa ya dengan A/B testing. Nah, jadi A/B testing itu apa sih? Kita itu menunjukkan satu dari dua interface yang kita ingin bandingkan pada suatu user secara random. Nanti user-user yang sudah banyak user ini nanti akan dikategorisasi berdasarkan metode interface mana yang ditunjukkan kepada mereka. Misalnya interface A nanti usernya ini, yang B begini dan seterusnya. Kemudian dianalisa yang mana yang conversionnya lebih banyak atau inisiasi konversinya itu lebih banyak. Ini simple, tapi biasanya akurasinya tidak akurasinya itu ya hanya untuk dua itu saja. Kalau misalnya interface-nya itu lebih banyak jenisnya, biasanya tidak bisa menggunakan A/B testing, tapi diperkuat atau dipersulit dengan dibuat jadi lebih kompleks dengan multivariate testing, di mana variasi dari tesnya itu bisa lebih dari dua. Misalnya logonya ada dua, atau posisi tombol A ada 3, posisi tombol B ada 2. Nah, itu biasanya menggunakan multivariate testing. Nah, lalu apakah kegunaannya LPO pada keyword? Nah, LPO itu bisa membantu untuk mendetermine value dari suatu keyword karena dia memberikan atau memperjelas pengaruh dari conversion pada variasi-variasi. Tapi metode ini tidak cocok untuk tes SEO. Mengapa? Karena dia akan memakan waktu yang lama. Karena LPO pada SEO itu bisa sampai berbulan-bulan lamanya. Makanya biasanya LPO tidak digunakan untuk SEO. Selanjutnya, leveraging the long tail of keyword demand. Kita akan mengawali dengan long tail of keyword demand. Pada bulan Mei tahun 2007, Vice President dari Google, Udi Manber, itu mengindikasikan bahwa ada 20-25% dari search queries Google, search query yang ada pada Google, itu sebenarnya hanyalah query yang mereka Google yang Google lihat untuk pertama kali. Sisanya apa? Sisanya pengulangan. Jadi atau pengulangan atau penambahan dari term yang diperoleh oleh Google. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menemukan dari long tail terms yang ada. Yang pertama, misalnya dengan extracting terms from relevant web pages. Metode ini kita mengekstraksi term-term yang long tail yang ada pada web page yang relevan. Nah, metodenya yang standar seperti ini. Yang pertama, kita mengekstraksi top 10 atau top 50 dari common search phrase pada distribution graph dari existing keyword research pada industri. Jadi teman-teman kalau misalnya ada keyword lalu ada distribution graph-nya, kita ambil top 10 atau top 50-nya. Nah, untuk setiap term kita search Google dan Bing. Kenapa Google dan Bing? Karena dua ini yang paling populer. Kemudian untuk setiap page dari top 10 atau top 30 result, ambil usable text on the page, unique usable text on the page. Jadi istilahnya kalau dalam banyak term-term lain itu keywords kuncinya lah ya, kalau gampangnya keywords lah kalau paling gampang. Yang kalau teman-teman juga belajar 80-20 rule, biasanya keywords itu hanya ada pada 20% dari seluruh konten. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa nge-remove stop words dan memfilter by phrase size. Maksudnya apa? Stop words, kita berusaha menghilangkan stop words. Jadi kalau di stop words itu sebenarnya tidak jelas apa kelompoknya atau jenisnya seperti apa, tapi stop words itu biasanya di-filter out karena biasanya tidak memiliki makna yang signifikan. Contohnya dalam bahasa Indonesia ya, misalnya kata-kata penghubung, atau kata-kata yang menggantikan subjek, atau kata-kata atau prefiks yang tidak diperlukan, atau sebenarnya prefiks pun tidak selamanya dia stop words ya, tapi seringkali kita juga mengabaikan keberadaan prefiks pada konteks tertentu. Kemudian difilter by phrase size, artinya mencoba difilter seberapa panjang phrase yang ingin teliti.
biasanya tidak akan terlalu besar. Kemudian, setelah kita mendapatkan hasil filter yang kita peroleh, kita meremove juga terms atau phrase yang sudah ada pada keyword research database kita. Mengapa? Untuk meng-ensure bahwa yang kita peroleh itu semuanya unik. Nah, yang terakhir kita akan melakukan sort pada common remnants dulu. Kemudian diulang lagi, dilanjutkan lagi, disisir lagi istilahnya, sampai semuanya sampai kita rasa semua yang kita peroleh yang kita peroleh hasil ekstraksinya itu semuanya penting. Ingat, bisa juga menggunakan 80-20 rule di mana biasanya hanya ada 20% dari seluruh konteks itu yang biasanya merupakan key idea. Jadi biasanya hasil common setelah hasil sorting atau hasil combingnya ini nggak bakal panjang-panjang banget, nggak bakal banyak-banyak banget. Nah, itu prinsip metode yang tadi itu metode yang basic. Kita bisa mengexpand. Misalnya metodenya text mining-nya bisa menggunakan Technorati yang di sini cukup terkenal untuk text mining karena biasanya lebih mudah digunakan. Kemudian dokumen atau database yang kita coba filter itu diusahakan yang specific types, misalnya lokal atau akademik dan sebagainya. Kemudian forum threads itu juga kalau bisa yang memiliki hubungan pada subjek kita. Kalau misalnya mengambil dari forum, bisa juga menggunakan in URL in URL _2 forum. Pada searches-nya itu bisa untuk mengambil conversational keywords. Nah, cara lain yaitu dengan mining keyword research tools. Apa sih yang kita lakukan? Kita menggunakan word tracker, kemudian mencari atau melihat kombinasi dari search results yang mirip tetapi tidak sama. Misalnya, kalau teman-teman memasukkan jurnal di word tracker, ini saya belum coba karena saya belum punya akun word tracker. Nah, saya teman-teman taruh jurnal, kemudian ambil teritorinya, misalnya di Indonesia gitu. Nah, nanti teman-teman akan diperlihatkan keyword-keyword yang memiliki relasi dengan jurnal, kemudian seberapa besar volumenya, seberapa besar kompetisinya dan IAAT-nya. Nanti hasil chosen keywords ini nanti kita import ke dalam list kita, kemudian secara bersamaan kita search menggunakan word tracker. Nanti kita akan mendapatkan long tail keywords yang lebih panjang, hasil kombinasi dari 3 search results, banyak search results yang kita yang kita search, yang kita masukkan ke dalam word tracker. Nanti jika kita melakukan ini berulang-ulang, kita akan query kita itu akan dipenuhi dengan hasil combined search-nya. Nah, nanti akan menghasilkan data yang lebih banyak. Dan nanti itu biasa kita akan mendapatkan referensi long tail juga yang lebih banyak. Tentu saja hal ini memakan waktu yang lama, tapi masih doable. Nah, yang lain lagi, misalnya kita mengidentifikasi long tail patterns. Keunikan dari long tail patterns biasanya mereka itu seringkali memiliki pattern yang mirip. Dari long tail itu patternnya banyak yang mirip. Dan umumnya persentase dari long tail yang mirip ini pun juga cukup besar, sehingga orang pun masih bisa mencoba mengidentifikasi long tail yang paling akurat atau yang paling optimal dalam keyword search. Ini contoh, misalnya kita masukkan ke keyword keyword discovery, masukkan digital camera, kemudian ambil top 40. Nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Ada satu yang ini, kemudian ada lanjutan seperti ini, kemudian ini. Kelihatannya beda-beda, tapi patternnya sama. Coba teman-teman kalau lihat sekali lagi. Nah, apa sih yang sebenarnya kita lihat tadi? Kita bisa lihat bahwa kalau nanti teman-teman melihat secara lebih dalam, 48% dari hasil search-nya itu dimulai dengan nama brand dan diakhiri dengan digital camera. Contohnya Sony Cybershot 10.1 MP digital camera. Nah, ada Sony, diawali dengan Sony, diakhiri dengan digital camera. Kemudian ada lagi
Sony Cybershot 81MP digital camera. Lagi-lagi diawali dengan nama brandnya, Sony diakhiri dengan digital camera. Nah, kalau teman-teman lihat lagi dan seterusnya itu pasti tampilannya begitu. 48% itu diawali dengan brand name, diakhiri dengan digital camera. 35% diantaranya itu terurut, brand, model name, model number, megapixel, digital camera. Nah, kemudian dipersempit lagi, 22,5% itu ordernya itu brand, megapixel, model name, digital camera. Nah, jika misalnya ini kita lihat lebih seksama lagi, 60% lebih dari separuhnya itu follow overall pattern-nya itu brand, model name, digital camera. Jadi kalau bisa teman-teman lihat, long tail yang terjadi, 60% di antaranya itu pattern-nya sama. 60%-nya brand, model name, digital camera. Jadi bisa dibilang long tail ini yang paling efektif kita gunakan. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin memasukkan key phrase di dalam situs kita, misalnya dalam hal ini dalam digital camera begini, ya masukkan saja brand, model name, digital camera, maka search results ini biasanya akan ikut muncul di search engine yang digunakan. Nah, sekarang apa sih fungsinya long tail? Nah, yang pertama itu misalnya di sini dalam hal ini adalah editorial content strategy. Kita menyusun strategi konten editorial untuk long tail targeting. Maksudnya apa? Kita berusaha untuk mengcapture traffic dari long tail search. Kita berusaha untuk menggunakan long tail yang tepat, yang paling relevan, sehingga nanti kalau misalnya beberapa keyword itu dimasukkan ke dalam search engine, maka situs Anda bisa termuat karena kata-kata itu termuat di dalam search engine, kata-kata itu termuat dalam situs Anda. Nah, search engine itu bisa diketahui itu dia itu rely pada lexical analysis. Nah, kalau dengan kata lain, kalau ingin kalau ingin situs Anda itu muncul pada suatu search long tail phrase, maka chance-nya itu lebih besar jika dan hanya jika long tail phrase-nya itu benar-benar ada di dalam situs Anda, atau semua dari komponen word-nya tidak harus urut. Jadi maksudnya minimal ada semua komponen word-nya di dalam website, di dalam web page Anda. Jika Anda misalnya memasukkan masker medis merek A gitu misalnya, nah maka kalau Anda hanya memasukkan masker medis saja, itu peluangnya masih kalah dibandingkan Anda memasukkan masker medis merek A di dalam web page Anda. Itu seperti itu jalannya lexical analysis pada search engine. Nah, misalnya teman-teman lebih lanjut bisa lihat contoh ini. Misalnya teman-teman memasukkan Canon digital camera. Kalau Anda masukkan hanya Canon digital camera saja, ada sekitar 698.000 value. Value-nya volume itu 698.000. Kalau teman-teman masukkan Canon digital cameras, beda hanya satu huruf aja tuh, kameras dengan kamera, naik jadi 1,35 juta. Nah, tapi teman-teman lihat di nomor 8. Bagaimana kalau Canon digital camera dimasukkan digabungkan dengan Windows 7 Screen Fix? Canon digital camera Windows 7 Screen Fix. Ternyata value-nya 0. Artinya apa? Jika teman-teman masukkan kalimat phrase ini, teman-teman mungkin tidak muncul. Teman-teman tidak muncul. Nah, lihat aja value-nya 0. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menjual Canon digital camera, jangan masukkan poin tadi. Key phrase tadi itu jangan masuk ke dalam page Anda. Nah, approach yang terbaik itu seperti apa kalau dalam hal leverage editorial content strategies ini? Ya menggunakan metode-metode yang sudah ada pada bagian sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalau memungkinkan dan sangat dianjurkan ada parafrase dan mempertahankan kohesi. Maksudnya apa? Kalau bisa tiap kalimat itu nyambung, ada kalimat itu ada parafrasenya, jangan hanya sekedar kalian mengcopy semua search keyword yang optimal, teman-teman masukkan semua ke dalam page. Nah, itu efektif, tapi aneh kalau misalnya ada user yang datang. Masa kalau teman-teman masuk ke webpage isinya cuma
ini ya apa keyword ini tanpa nyambung satu sama lain. Jadi user akan bertanya, ini tuh web page apa sebenarnya? Tidak menarik, dengan keluar aja. Itu masalah. Dan satu lagi, coba memfokuskan diri pada membentuk konten-konten berkualitas yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan teman-teman memasukkan misalnya artikel sepanjang 1000 kata gitu ke dalam situs Anda. Itu nggak berguna, kecuali jika memang diharuskan, dianjurkan, dan atau misalnya make sense. Misalnya kalau Anda teman-teman masukkan story blog, ya boleh saja teman-teman masukkan 1000 artikel yang panjangnya sampai 1000 kata, tapi tentu saja tidak akan teman-teman masukkan 1000 kata tanpa selipan macam-macam kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimana kalau kan kita ganti editorial kontennya itu dengan user generated content. Ini sangat bagus. User generated content itu bisa menjadi suatu jalan yang bagus kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan konten untuk mengenerate yang namanya long tail traffic. Apa sih yang biasanya dilakukan pada UGC? Itu misalnya providing users dengan forum. Jika teman-teman bentuk forum, kemudian teman-teman memberikan tempat untuk namanya memposting review, mengkomen isi blog, atau mengupload video atau gambar. Nah, jadi intinya yang berinteraksi di sana tuh ya user-user Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan UGC. Mungkin kalau teman-teman beberapa teman-teman yang berurusan dengan game kemudian membentuk channel Discord, nah itu juga termasuk salah satu UGC. Tapi kalau di situ biasanya semi UGC karena Anda sendiri juga membuat kontennya. Nah, karena UGC itu yang bikin konten usernya, ya berarti yang melakukan hard work-nya ya usernya. Kitanya tinggal nunggu. Kitanya yang dapat hasilnya begitu. Nah, permasalahannya apa? UGC itu membutuhkan yang namanya moderation. Kita tetap harus mengawasi, kita benar-benar harus mantengin gitulah tempat UGC kita. Kenapa? Karena apalagi di Indonesia sering kejadian, itu banyak sekali yang namanya konten spam, toxic, kemudian konten-konten yang tidak berguna, yang sebenarnya tidak memiliki relevansi. Mungkin kalau teman-teman lihat di komen di YouTube, ada yang tiba-tiba promosi di kolom komentar. Nah, itu salah satu contoh yang tidak memiliki relevansi. Nah, kalau misalnya tidak ada moderation, nanti bisa menumpuk. Dan kalau bisa menumpuk, nanti biasanya user-user lain tidak akan nyaman berada di dalam user-generated content yang Anda buat. Kemudian membutuhkan strategi untuk memulai. Misalnya kita membangun komunitas yang real dengan membentuk suatu kerumunan massa yang berisi users. Usernya diusahakan yang aktif-aktif begitu. Kita harus benar-benar bisa membuatnya, bisa memaintain, bisa memastikan kalau misalnya komunitas itu isinya memang user-user seperti ini yang serius. Kalau Anda gagal, maka isi dari UGC Anda isinya akan spam semua. Biasanya begitu. Apalagi kalau misalnya terlalu lama suka ada bot generated content, nah itu cukup berbahaya. Nah, bagaimana memastikan kalau suatu UGC itu bekerja? Teman-teman harus membutuhkan satu atau lebih dari hal-hal ini. Pertama, significant existing daily site traffic jadi teman-teman bisa melakukan pengawasan traffic pengawasan pada traffic di UGC Anda. Kemudian a way to generate a lot of buzz to generate site traffic. Dan yang ketiga ada compelling supporting content. Jadi kita membutuhkan ada yang namanya support, konten-konten support. Misalnya pokoknya untuk memastikan kalau tidak ada suatu hal yang kalau misalnya ada sesuatu hal yang salah, kita konten ini bisa nge-support. Misalnya ada FAQ, Q&A, dan lain-lain sebagainya. Terakhir, kita akan membahas mengenai trending, seasonality, dan seasonal fluctuations in keyword demand. Nah, kadang-kadang suatu keyword itu akan memiliki permintaan yang tinggi pada spesifik time frame dan tidak banyak pada time frame lain. Sekarang bayangkan kalau teman-teman itu user, menggunakan Google Search Engine boleh, Yahoo boleh. Teman-teman kedengarannya masuk akal nggak sih kalau teman-teman search tentang permen-permen Halloween
di tanggal 3 April. Kesannya agak aneh nggak dari teman-teman? Nah, bandingkan kalau teman-teman lakukan search-nya itu pada tanggal 30 Oktober. Beda nggak? Pasti beda. Kenapa? Karena 30 Oktober itu sudah malam Halloween, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini, kalau teman-teman ingin membuat konten yang terkhusus pada suatu event tertentu, pada suatu liburan tertentu, atau festivity tertentu, nah, teman-teman harus memikirkan beberapa hal. Biasanya, traffic pada holiday content itu, istilahnya kalau andainya traffic di sini dibandingkan dengan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, ya berarti pada holiday content ini, lalu lintasnya macet. Biasanya tabrakan banyak sekali, ada banyak sekali konten-konten yang datang yang masuk ke dalam suatu search engine, dan ini biasanya akan menimbulkan persaingan yang ketat untuk situs-situs Anda untuk terlihat gitu berdasarkan search engine-nya. Akibatnya teman-teman ini harus mempersiapkan ini berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Mengapa? Karena search engine itu membutuhkan waktu lama untuk mendiscover atau ranking page-page yang baru, atau dia juga lama untuk mendeteksi adanya perubahan pada situs-situs yang existing. Nah, keyword discovery, jika kalian teman-teman punya akun di keyword discovery, dia juga bisa memperlihatkan search time frame pada suatu keyword. Nah, ini bisa membantu Anda untuk mendecide kapan sih teman-teman akan membuat konten ini, konten holiday ini, berapa bulan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya. Nah, cara lain, teman-teman juga bisa mengobserv tren tahun ini. Jadi misalnya dia ini kapan, di tahun ini tuh kapan dia ramenya. Nah, strateginya itu hasilnya itu dimanfaatkan untuk strategi tahun depan. Dan yang terakhir, mengenai holiday sites, kalau sudah misalnya peak season-nya lewat, misalnya kalau teman-teman bikin konten Natal tanggal 25 Desember, terus sekarang udah tanggal 27, 28, atau mungkin udah tahun baru malah. Kalau tahun baru kan, biasanya kan Christmas dengan New Year ya. Misalnya udah lewat nih hype-hype New Year-nya. Jangan dihapus situsnya. Di-maintain aja. Tapi kalau bisa jangan ditinggal. Takutnya kalau ditinggal bisa dibersihkan, tapi bisa dikira tidak aktif. Tapi sebenarnya saya rasa Google tidak akan melakukan itu ya. Tapi atau misalnya situs-situs situs Anda itu mungkin belum tentu yang namanya shutting down atau hilang sendiri, enggak. Kalau teman-teman tidak menghilangkan, dia tidak akan hilang. Kalau tidak di-block, dia tidak akan hilang. Kalau di-block, kalau tidak di-remove, dia tidak akan hilang. Nah, jadi situsnya itu ditinggal aja, maksudnya ditinggal aja ya, jangan dihapus. Kenapa? Karena ini bisa menjadi head start untuk season berikutnya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau misalnya dibuat baru, ya muncul lagi masalah-masalah yang tadi. Jadi search engine-nya itu jadi susah nyari konten Anda yang baru. Kalau misalnya situs Anda yang lama itu ditahan, si search engine itu mungkin masih memiliki info tentang situs Anda. Nah, jadi mungkin saja tahun depan situs Anda itu masih menjadi salah satu trending atau salah satu di situs yang memiliki rank yang cukup tinggi atau value yang cukup tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai penutup, keyword research itu sangat kompleks dan time consuming, tapi hadiahnya lebih tinggi. Reward-nya itu tinggi. Nah, kalau nanti teman-teman juga ingin melanjutkan membaca buku yang menjadi referensi ini, bukunya yang di label ENG itu, nanti teman-teman juga lihat kalau ternyata search volume ini juga berguna dalam hal pengaruhnya pada architecture of information dan juga navigation structure pada situs Anda. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.